saya mau tanya, pengen jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Berkah apa mau kaya? Berkah. Kalau saya mah mau jadi orang kaya yang berkah. Jangan ikut-ikut, jangan. Udah berkah aja. Kenapa hidup ini butuh keberkahan? Tahu arti berkah? Tapi kan kita sering sebut, insya Allah berkah, ambil berkah, kan gitu ya. Tahu cabai? Cabai ada bentuknya, ada. Rasa cabai apa? Bisa dilihat pedasnya? Bisa dipegang pedasnya? Bisa. Itu yang namanya berkah. Duit di kantong belum habis, udah datang lagi berkah namanya. Paham? Giliran duit aja paham loh. Pokoknya urusan duit aman. Bib, kadang kita ini butuh sesuatu kekayaan, Bib. Tahu nggak? Nabi itu pernah ditawarin sama Allah langsung. Malaikat Jibril nanya, wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam, engkau ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi raja? Kalau engkau ingin menjadi raja, gunung Uhud akan dirubah menjadi emas untuk kekayaanmu. Apa jawaban Nabi? Ya Jibril, saya ingin menjadi seorang hamba. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa saat itu engkau memilih jadi seorang hamba? Wahai sahabatku, sesungguhnya orang yang kaya itu jauh dari rahmat Allah, karena seorang hamba lebih banyak dan dekat mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya kita hidup begini udah alhamdulillah. Jangan iri sama orang lain, biarin aja. Ini bulan Rajab, urusan sama Allah diperbaikin. Yang belum pernah puasa di bulan Rajab ini. Nabi SAW mengatakan, orang yang puasa di bulan Rajab walaupun 1 kali seumur hidup dengan penuh keikhlasan, Allah akan singkirkan dan dijauhkan dari siksa kuburnya. Mumpung masih ada harinya, niatin. Mumpung masih ada 1-2 hari lagi untuk puasa. Ya Bu ya, ya Pak ya. Insya Allah ini jadi amalan hidup kita. Kita kan nggak mau kesiksa di dunia aja nggak enak, apalagi di akhirat. Tahu kan? Di dunia kalau kita kesiksa di dunia, kabur ke tempat lain, siksaan hilang. Tapi ingat, pasti ada siksaan lainnya. Kadang kita mah Allahnya udah baik, tapi urusan sama manusia nggak baik. Apalagi sama tetangga. Tetangga baru beli pasir sama semen, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor, kita yang kejang-kejang. Kadang manusia ini, maaf beribu maaf, apalagi tahun demokrasi ini kayak gini nih. Maaf, saya nggak ngomongin pemilihan, nggak sama sekali, karena saya nggak pernah berkampanye. Mungkin orang pada nanya saat ini, Habib kemana? Ya, gue mah ke Allah aja dah, cari aman. Jujur saya, nauzubillah min zalik, tahun kayak gini kok makin ngeri ya. Iman seseorang itu dipertaruhkan. Hati-hati, jangan cuma gara-gara mie instan 2 bungkus. Hati-hati, jangan cuma isinya amplop 200.000, iman goyang. Bib, terus kemana kita minta sama Allah? Habib arahnya kemana? Saya nggak 1, nggak 2, nggak 3, enggak, saya 4. Bodoh amat. Saya 4 jujur, saya nggak mau milih apa-apa. Saya cuma bilang apa? Ya Allah, keempat itu saya pengen Indonesia jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang kita minta. Jujur Pak, Bu, di semenjak Pilpres saya nenangin rumah tangga, suami sama istri beda pilihan. Masya Allah, gugat-gugatan cerai. Tetangga yang biasanya duduk ngobrol cuman gara-gara beda caleg, ribut. Maaf, kalau siapa yang lu pilih, maaf ya, ibu bapak milih 1 orang atau pilih presiden siapa, emang ibu jadi menteri peranan wanita? Bapak begitu juga, yang biasa dagang cilok, terus bapak wah maksa dia yang menang, terus bapak jadi menteri perdagangan.
tukang cilok, tetap nyuci piring, ngurusin anak, gantiin pempes. Mau ngapain urusan begini jadi rame? Maaf, beribu maaf, jalin silaturahmi itu akan membawa manfaat sampai yaumil qiyamah. Kita masing-masing ini bisa memberikan manfaat nanti di yaumil qiyamah. Satu kebaikan yang diberikan kepada mukmin lain itu akan menjadi amaliyah syafaat kita kelak di yaumil qiyamah. Hati-hati, jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai terpengaruh, Bib. Terus akhirnya bagaimana? Istikharah. Minta yang terbaik sama Allah. Mereka yang dijadikan calon ini mereka orang-orang laki-laki dan mereka putra-putra terbaik bangsa yang menyiapkan nyawa, yang menyiapkan pikirannya, yang menyiapkan dirinya mewakafkan untuk negara. Udah ada, jangan pakai ikut campur urusan beginian. Udah, mau politik silakan, pemilihan silakan, tapi jaga adabnya. Ini sekarang caci maki ini maki ini, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita. Mudah-mudahan Allah selamatin diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ada yang menarik dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketertarikan saya bukan masalah tentang sholat. Kalau tentang sholat kita sudah paham semua lah. Dari 50 sampai 5 waktu kita sudah paham semuanya. Tapi ada di dalamnya, sebelum Isra wal Mi'raj itu terjadi, langit dan bumi berkomunikasi atau berdebat. Ini bukan debat capres, bukan. Langit sama bumi ngobrol, main sombong-sombongan. Bumi, di bumi nggak ada bintang. Di bumi nggak ada bulan. Di bumi nggak ada arasnya Allah. Di bumi nggak ada langit tingkatan 7. Kata bumi apa? Bodoh amat. Kamu boleh milikin apa aja wahai langit, tapi ingat, kekasihnya Allah Muhammad terlahir di bumi dan matinya tertanam di bumi. Ngerengek langit, ngomong, ya Allah, undang Muhammad untuk menginjak langit ini. Debat langit sama bumi, debat, berebut siapa yang lebih berhak dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat dimana, singkat cerita, Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, Nabi masuk saat dimana hijab diangkat oleh Allah, 70.000 tabir diangkat oleh Allah, saat antara Nabi dengan Allah akan berjumpa secara langsung. Saat Nabi mau masuk, Nabi teringat sama peristiwa Nabi Musa. Saat Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, Nabi Musa disuruh lepas sendal naik ke atas bukit. Ya Musa, tahan dulu, buka dulu sandalmu. Bukit ini akan menjadi suci karena perjumpaan zatku dengan dirimu. Tuh lihat, Nabi Musa pakai sendal ke atas bukit disuruh buka. Bagaimana Nabi yang sudah sampai di arasnya Allah? Nabi sadar, teringat, Nabi nunduk, Nabi buka. Begitu Nabi buka, ditegur lagi sama Allah, ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu wahai kekasihku, langit ini minta diinjak oleh kakimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini istimewanya Nabi. Nabi ternyata Isra wal Mi'raj bukan membawa pangkat, tapi membawa akhlak ke hadapan Allah Subhanahu. Coba kita lihat, begitu Nabi melangkahkan kaki, yang keluar pertama kali apa dari lisan Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut qaibatulillah. Langsung ngucapin salam kepada Allah Rabbul Alamin. Padahal Nabi tahu kalau beliau ini kekasih Allah. Saat Nabi mau jumpa Allah kapan aja bisa, tapi Nabi sadar karena Nabi diundang, ada tuan rumahnya, Nabi mengucapkan salam dan sadar kalau dirinya adalah seorang hamba. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba kebayang, salam sejahtera wahaimu, wahai nabiku.
Allah melimpahkan kasih sayangnya kepadamu. Allah limpahkan keberkahan kepadamu. Didoain, didoakan oleh Allah kepada Nabi. Allah yang nyanjung Nabi. Kalau kita disanjung sama manusia, wah GR-nya loncat-loncatan. Bilang aja, Bu, ibu mah cantik sekarang. Pasti ada maunya. Bapak dibilang gitu, Bapak gagahan hari ini. Pasti ada maunya. Coba pinjam 100. Itu ujung-ujungnya. Nabi disanjung, Nabi diberikan doa dari Allah. Nabi jawab dengan santun dan akhlak. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tuh lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh keluar darimu wahai Allah. Engkau yang menciptakan orang-orang soleh. Nabi orang bukan yang kepedean, tapi kalau kita manusia yang paling banyak kepedeannya. Saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Gak ada, saya nggak bilang. Kata siapa? Karena diri kita sendiri yang ngaku diri kita seorang hamba. Kalau yang namanya hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, itu adalah seorang. Lah kita yang dilarang Allah kita jalanin, yang kita diperintahin kita jauhin. Tuh dia tuh. Kita rata-rata kan begitu kita modelnya. Betul nggak? Kira-kira berarti kita hamba Allah apa bukan tuh? Bukan. Siapa yang dikatakan hamba? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia diabadikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi. Seorang hamba siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Coba kita lihat, kita sebagai ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita milikin Rasulullah yang sampai berjumpa dengan Allah dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan akhlak tersebut buat siapa? Buat menjadi satu pelajaran agar umatnya memiliki dan meninggikan akhlak dibanding ilmu. Kadang orang udah punya ilmu dikit, sombong setengah mati. Tahu iblis? Lo kenal di mana lu? Main tahu aja lu. Iblis tahu kan? Iblis itu alim apa enggak? Berilmu apa enggak? Ilmu. Pernah masuk surga? Menjadi warga negara surga lo iblis. Punya ilmu tapi enggak ada akhlak. Punya ilmu dan juga sombong. Punya ilmu tapi enggak ngamalin. Banyak enggak yang begitu? Banyak. Ada ilmu baik, ada ilmu yang nggak baik. Ada nggak? Dokter baik nggak? Maling? Ya namanya juga maling. Lah kebayang, itu motor digembok, udah segembok-gemboknya, masih hilang itu motor. Pinter nggak? Tapi karena dia nggak punya akhlak. Kalau dia punya akhlak, nggak akan dia nyolong. Coba kita bisa kebayang. Allah ngasih kita kesempurnaan di dalam ilmu. Saya selalu bilang, kalau orang punya ilmu itu jangan sombong. Kenapa? Karena ilmu itu dapat membinasakan. Ilmu bisa membinasakan dan ilmu bisa jadi nggak manfaat. Tapi kalau akhlak, orang tersebut akan ditinggikan dan akan dimuliakan di hadapan Allah. Orang yang berilmu, kata Imam Syafi'i sampai mengatakan, sungguh aku tidak akan pernah segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Berdebat dengan orang yang berilmu, saya nggak segan. Ya siapa Imam Syafi'i 9 tahun udah bisa bikin satu keputusan. 9 tahun kitab Muwatta udah hafal di dalam kepala. 12 tahun udah ngesahin fatwa. Lah kita 9 tahun masih main PUBG, ML, FF. Betul nggak? Belum lagi nyelot. Tuh kita. Imam Syafi'i mengatakan, saya nggak segan ketemu orang yang berilmu, nggak bakal segan. Tapi sungguh saya segan dengan orang yang berakhlak. Gurunya muridnya nanya, wahai Imam, kenapa dengan orang yang berilmu engkau nggak segan, sama yang akhlak kau segan? Karena orang yang berilmu belum tentu dia memiliki akhlak, karena orang yang berakhlak sudah pasti dia menjalankan ilmunya.
Tuh lihat Imam Syafi'i. Yuk ambil dah manfaat sedikit dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi dengan akhlak. Kita nggak usah lah kalau kita ngomong masalah ibadah lah, kita orang manusia paling bodoh dah di dalam ibadah. Ibadah kadang kita mau nyari khusyuk, kita mau sholat khusyuk susah lah. Jangan elu, gua aja susah. Mana yang pernah sholat khusyuk? Ada yang pernah sholat khusyuk? Nggak akan ada sholat khusyuk. Di dalam kitab Miftahul Jannah, salah satu kriteria yang sholatnya diterima sama Allah khusyuk. Saya mau tanya di sini, ada yang pernah sholatnya khusyuk? Coba tunjuk tangan kalau yang pernah. Saya cium kakinya. Demi Allah, saya cium kakinya. Gak akan ada orang yang khusyuk. Padahal di dalam salat kita udah janji ikrar kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, umrahku, hajiku, aku serahkan kepadamu. Baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di motor, ingat. Sholat Jumat, ya sendal aing lengit. Betul? Setan nggak bakal ikut, nggak bakal mau diam. Kenapa? Minimal seenggaknya kita ngejalanin ibadah. Nabi bilang, mau sebejat apapun kalian taubat, sholat. Kenapa? Hidayah lebih gampang datangnya kepada orang yang beribadah. Kadang kita udah taubat kagak, sholat kagak, maunya banyak. Allah karim, Allah ini baiknya sangat baik sama kita. Tapi kalau Allah murka sama kita, diusir dari bumi, mau kemana kita? Nggak sholat satu hari, jangan lagi di bumi, pergi. Jangan pernah bertempat di mana tempat yang aku ciptakan. Ya udah, saya pindah bulan. Yang nyiptain bulan siapa? Ya udah, saya mau ke planet Mars, punya siapa? Ya udah, saya mau tinggal di neraka, neraka milik siapa? Tapi Allah sayang sama kita. Alhamdulillah, kita datang ke sini tadi, yang pertama saya bilang sadar bawa dosa, sadar. Ngerasa bawa dosa, sadar. Banyak. Tapi alhamdulillah, malam ini dan selanjutnya Allah tutup aib kita. Allah tutup kita dari segala bentuk dosa. Saya nggak kebayang Pak, Bu, kalau kita model kartu dosa yang kita kerjain modelnya bisul, dari ujung kepala sampai kaki bisulan kita, Bu. Bener Pak. Allah tutup aib kita. Kenapa? Karena Allah sayang. Permintaan Nabi apa? Cuman satu yang diminta sama Nabi, Allahumma gfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Kita yang bikin dosa, Nabi yang minta ampun. Kita tinggal sholat, kita nggak suruh ngapa-ngapain, sholat. Nggak harus ngebangun masjid dulu baru sholat, enggak. Masjid udah disediain. Sholat tinggal sholat, ngaji tinggal ngaji, Quran dibaca walaupun satu ain. Bib nggak sempat lagi repot, satu ayat. Bib nggak bisa juga, penggalan ayat juga nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Enggak apa-apa. Jujur, Pak. Bapak tahu, Ibu tahu, cuman Bapak maaf kalau saya mendapatkan healing dari Habib Umar. Habib Umar bin Habib bin Syekh Bakar bin Salim, beliau pernah mengatakan, orang yang memuliakan walaupun satu huruf ayat Al-Qur'an, maka Allah akan berikan kemuliaan dia dunia wal akhirah. Enggak akan Allah hinakan. Baca walaupun sepenggal ayatnya, baca. Kenapa? Itu yang akan menyelamatkan kita kelak di sirat, agar kita tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Ya Pak Bu ya, sebentar lagi Ramadan ya, ini udah mulai kecium nih, bau Ramadan sudah mulai kecium. Sebentar lagi akan datang bulan Sya'ban, habis Sya'ban bulan Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan setiap selesai sholat baca tuh Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya, dibaca ya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ini dibaca 70 kali setiap selesai sholat. Dibaca kenapa? Agar Allah terima taubat kita.
Allah ampunin dosa kita. Saat datang bulan Sya'ban, kita tinggal menjalankan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Rajab ini didatangkan untuk umatku agar mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki semua dosanya dirontokin oleh Allah. Amin. Sya'ban diberikan untuk umatku untuk memberikan ketenangan di dalam ruhaninya. Mudah-mudahan Sya'ban bentar lagi datang, Allah berikan ketenangan buat kita. Dan saat datangnya Ramadan, zahir dan batin semua dibersihkan oleh Allah. Dan datang bulan Syawal, kita dikembalikan dalam keadaan fitrah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan pulang dari tempat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan berkah acara malam ini Allah berikan cahaya sampai ke arsy untuk menjauhkan bala daripada yang Allah akan turunkan ke kampung kita. Allah berikan kampung kita ini penuh dalam keberkahan. Rezeki yang sedikit dibanyakin sama Allah, yang sudah banyak didermawanin lagi sama Allah. Amin ya Rabbal Al-Fatihah bil qabul wa tamamu kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Ya al-ba'lwi syafa'ah, ya al-ba'lwi syafa'ah, ya al-ba'lwi syafa'ah. Kullu kurbah tanjali bikum bi kulli ahlil wilayah. Kullu hajatan qadhi, kullu hajatan qadhi, kullu hajatan qadhi. Darka ya halal Madinah, darka ya halal Madinah, darka ya halal Madinah. Ya tarimu alaha, ya tarimu alaha, ya tarimu alaha. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna rahim. Ya farijil ham, ya kashifal gham. Ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum subhanakallahumma tahiyatum fiyas salam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Apabila ada bahasa kami yang kurang baik keluar dari lisan ini, semua keluar daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk panitia. Jazakumullah khair. Saya turun panggung, saya harus langsung ke Jakarta karena besok pagi saya harus terbang ke Samarinda, pesawat jam 4.50. Mudah-mudahan saya masih keburu, mudah-mudahan Allah berikan saya kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan khususnya buat kita bisa berjumpa lagi. Dan saya pribadi mengundang ke seluruh jamaah yang bisa hadir, tapinya khusus laki-laki. Tapi khusus laki-laki, tanggal 5 Maret penutupan majlis burdah di kediaman saya. Insya Allah berkumpul semua para habaib dan gak ada tausiah. Kita sholawat dari setengah 8 sampai jam 10 malam sholawatan. Insya Allah akan dihadiri Habib Hanif, Habib Zaidan, insya Allah Habib Zaidan bin Yahya, insya Allah Gus Mufid, Gus Aldi dan yang lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan sehat afiat. Mudah-mudahan Allah berikan kita perkumpulan di dunia, Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.